Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usa Putri Hardiman dengan NIM 18016130 akan mempresentasikan artikel ilmiah. Tugas ini memenuhi mata kuliah seminar bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Afnita. Di sini saya akan membahas tentang komponen-komponen artikel yang ada pada artikel yang telah saya buat. Yang pertama, kita mulai dari judul artikel. Pada judul ini, saya mengambil analisis kesalahan berbahasa, tataran ejaan dalam surat kabar Kompas, rubrik opini edisi Mei tahun 2021 dengan identitas penulis saya sendiri, Usa Putri Hardiman, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Selanjutnya kita beralih kepada komponen abstrak. Pada artikel yang saya buat, abstrak ini berisikan tentang tujuan penelitian, yaitu mengkaji dan menganalisis kesalahan berbahasa, tataran ejaan surat kabar Kompas pada rubrik opini edisi Mei tahun 2021. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik yang digunakan adalah simak yang digunakan untuk memperoleh data dan catat untuk mencatat perolehan data. Analisis kesalahan berbahasa yang dianalisis yaitu tentang kesalahan berbahasa, tataran ejaan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa kesalahan berbahasa tataran ejaan pada bentuk kesalahan penulisan kata dan kesalahan dalam pemakaian tanda koma. Selanjutnya kita beralih kepada komponen pendahuluan. Pada artikel yang saya buat, pendahuluan ini berisikan tentang bahasa merupakan alat penting bagi setiap insan manusia dalam berinteraksi antar sesama. Pentingnya bahasa untuk keberlangsungan hidup setiap manusia yang berada di tengah-tengah masyarakat bersosial. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi langsung dan tidak langsung. Komunikasi secara langsung ditandai dengan adanya timbal balik antar kedua pembicara, sedangkan komunikasi secara tidak langsung tidak perlu adanya timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat komunikasi. Surat kabar merupakan media cetak yang mendapatkan informasi secara tidak langsung. Surat kabar dilihat dari eksistensinya memang tidak setinggi dulu peminatnya. Ketika semua belum serba digital, surat kabar menjadi salah satu media cetak yang memberikan informasi bagi masyarakat. Salah satunya media cetak yang memberikan informasi bagi masyarakat yang sangat akurat. Di era saat ini, surat kabar disaingi oleh media-media digital yang canggih di dalam memberikan informasi, tetapi surat kabar bertahan hingga sekarang. Selanjutnya kita beralih kepada komponen kajian teori, yang mana membahas tentang kesalahan berbahasa tataran ejaan, dan juga surat kabar. Kesalahan berbahasa merupakan ilmu yang digunakan untuk mencari penggunaan kesalahan linguistik. Penelitian kesalahan berbahasa dapat dilihat dari definisi menurut NISA tahun 2018 halaman 219 dan Ismail dan Siti tahun 2013 halaman 64. Kesalahan berbahasa adalah ketidakbenaran pemakaian suatu bahasa secara lisan maupun tertulis yang menyimpang dari kaidah tata bahasa Indonesia. Yang kedua ada kesalahan berbahasa tataran ejaan. Ejaan merupakan kaidah-kaidah yang menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk tulisan serta penggunaan tanda baca. Menurut Setiawati dalam Kartini Kusuma dan Rizky Joko tahun 2019 halaman 13, kesalahan analisis berbahasa tataran ejaan tidak hanya mengkaji suatu cara mengeja kata saja, akan tetapi lebih dari itu juga mengkaji mengenai cara mengatur penulisan huruf menjadi unsur yang lebih besar seperti frasa, pausa, ataupun kalimat. Yang ketiga ada surat kabar. Sebuah surat kabar tentunya berfungsi sebagai pembawa informasi bagi masyarakat. Nasriyah tahun 2012 halaman 161 menyatakan bahwa surat kabar adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak pada kertas yang bercirikan buram yang disebut kertas koran, yang di dalamnya
berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik kejadian dalam masyarakat. Selanjutnya komponen metode penelitian. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasanuddin 2017 halaman 199. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang hasil penelitiannya tidak melalui prosedur statistik atau hitungan, yang artinya penelitian ini berupa kata-kata atau kalimat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak dan catat. Hal tersebut karena objek dalam penelitian ini berupa kata dan kalimat. Teknik simak menurut Mahsum dalam Nisa tahun 2018 halaman 221 yaitu suatu metode yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara menyimak pemakaian bahasa. Selanjutnya kita beralih kepada komponen hasil dan pembahasan. Hasil penelitian terhadap analisis kesalahan berbahasa dalam surat kabar Kompas rubrik opini edisi bulan Mei 2021 menunjukkan bahwa terjadi kesalahan berbahasa. Berikut ini wujud kesalahan dan analisisnya. Yang pertama, kesalahan berbahasa pada tataran ejaan, kesalahan penulisan kata. Kalimat yang pertama, namun apakah hal-hal itu memang dididikan, tak sekedar diajarkan. Berdasarkan data di atas menunjukkan kesalahan ejaan pada kata dididikan. Kata tersebut salah dalam penulisan kata karena tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Penulisan yang benar seharusnya yaitu didikan. Jadi penulisan yang benar dalam kalimat di atas yaitu namun apakah hal-hal itu memang didikan, tak sekedar diajarkan. Kalimat kedua, bisakah mereka memberi contoh tentang laku yang baik dan yang kurang baik? Berdasarkan data di atas menunjukkan kesalahan kebahasaan kata tersebut salah karena penulisan ejaannya tidak benar. Penulisan yang benar seharusnya yaitu perilaku. Jadi penulisan yang benar dalam kalimat itu adalah bisakah mereka memberikan contoh perilaku yang baik dan yang kurang baik. Kalimat ketiga, sehingga lebih tepat disebut makam. Kalimat di atas terdapat kesalahan ejaan pada penulisan kata, yaitu pada kata makam. Jadi kata yang benar dari makam adalah makam. Penulisan yang benar adalah sehingga lebih tepat disebut makam. Selanjutnya yang kedua, kesalahan tanda koma. Dalam kalimat ada jungkat-jungkit, ayunan hingga tempat outing kelas. Kalimat di atas menunjukkan kesalahan ejaan pada penggunaan tanda baca koma, yang mana seharusnya setelah kata ayunan terdapat tanda baca koma. Tanda baca koma digunakan sebagai pemisah antara bagian-bagian dalam setiap perincian. Jadi penulisan yang benar adalah ada jungkat-jungkit, ayunan hingga tempat outing kelas. Selanjutnya kita masuk kepada komponen yang terakhir yaitu komponen simpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah diteliti dapat disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa pada surat kabar Kompas pada rubrik opini edisi Mei 2021 ditemukan kesalahan berbahasa dalam tataran ejaan, kesalahan berbahasa pada penggunaan tanda koma. Kesalahan tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap acuan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.